Indonesia juga fokus dengan renewable energy. Ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dari sekitar 3 tahun lalu, tepatnya di tahun-tahun 2021 akhir, banyak sekali request for proposal untuk masuk ke data center di Indonesia, datang dari perusahaan-perusahaan terutama yang teknologi besar. Memang udah spesifik meminta data centernya itu disuplai oleh energi yang green. Jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa besar, dengan internet ekonomi gross merchandise value yang juga sangat besar, bahkan diprediksi akan mencapai lebih dari 48 billion US dollar di 3 tahun ke depan. Artinya, ini masih sangat menarik pasar Indonesia ini. Ekonomi digital Indonesia 2030 akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan tentu belajar dari apa yang kita alami hari ini ketika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, lalu juga daya beli tinggi, sehingga juga orang memakai banyak kendaraan, akhirnya kita membangun infrastrukturnya telat. Baru zaman Pak Jokowi aja, beliau membuat banyak terobosan. Nah ini sama, kompleksitasnya ketika ekonomi digital ini akan terus tinggi, tetapi infrastrukturnya tidak dibangun. Jadi saya sangat apresiasi ketika infrastruktur digital seperti data center ini bisa disiapkan jauh sebelum pertumbuhannya terjadi. Indonesia dan Malaysia berlomba membangun data center. Batam yang telah sejak lama dipersiapkan menjadi kawasan pusat data center dapat saingan dari Johor, Malaysia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui anak usahanya PT Telkom Data Ecosystem atau Neutradisi diketahui tengah membangun hyperscale data center canggih di Batam, Kepulauan Riau yang ditarget rampung kuartal 3 2025. Data center berkapasitas 50 MW tersebut menelan investasi hingga 1,5 triliun rupiah demi menghadapi era revolusi kecerdasan buatan. Neutradisi sendiri sudah mengoperasikan data center dengan total kapasitas 60 MW berupa hyperscale data center di Cikarang 21 MW, Singapura 17 MW. Lalu ada lagi enterprise data center di Serpong 8 MW, Sentul 5 MW, dan Surabaya 3 MW. Ada pula edge data center 6 MW. Hyperscale baru akan dibuka tahun 2025 di Batam dengan kapasitas 18 MW dengan kemungkinan peningkatan kapasitas menjadi 54 MW. Indonesia mendapatkan saingan dari Johor, Malaysia mulai 3 tahun terakhir. Setelah sempat melakukan penangguhan atau moratorium terkait pusat data 2019-2022, Singapura memperketat aturan pengembangan pusat data agar sesuai dengan roadmap terkait Green Data Center. Kondisi ini mendorong migrasi pusat daya ke wilayah ASEAN lain, khususnya Johor di Malaysia dan Batam di Indonesia. Lalu, manakah yang lebih unggul? Batam didorong untuk melawan persaingan dengan Johor baru karena yang bisa dilakukan itu adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK. Di sisi lain, Batam sebenarnya lebih menguntungkan daripada Johor baru. Konektivitas Batam-Singapura dinilai makin membaik dengan 4 jalur baru yang akan dibangun Teli. Ini menjadi salah satu alasan pemain data center lebih tertarik untuk tetap ada di Batam. Kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Batam dapat menjadi lokasi yang sangat kompetitif untuk ekosistem industri digital. Dengan total investasi yang cukup dalam pengembangan data center di Batam mencapai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan jaringan kabel serat optik menjadi keunggulan konektivitas dalam pembangunan data center di Batam. Direktur Grup Business Development Telkom, Honesti Bashir menjelaskan, data center tier 4 ini bisa menampung data-data kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga 70% dari keseluruhan kapasitas. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari teknologi water cooling system yang dimiliki data center tersebut dan menjadi diferensiasi jika dibandingkan dengan data center lainnya. Kehadiran teknologi water cooling system ini juga bisa membuat Indonesia unggul dibandingkan Malaysia, karena teknologi yang satu ini baru pertama kali digunakan dalam data center. Untuk itulah tambahan hydropower di Sumatera yang menghasilkan ratusan MW energi ramah lingkungan
dapat disuplai ke Batam untuk meningkatkan kapasitas data center yang sedang dan akan dibangun. Suplai energi hydropower tersebut akan menjadi game changer sekaligus meningkatkan daya tarik Batam untuk menjadi tujuan investasi. Dengan adanya proyek ini, kontribusi Telkom ke negara bisa melebihi 50 triliun rupiah dalam setahun. Terlebih, saat ini penetrasi digital makin tinggi dan masyarakat Indonesia sendiri merupakan salah satu pengguna internet terbanyak di dunia. Sayangnya Indonesia masih kalah unggul dari Malaysia soal insentif yang diberikan kepada investor. Malaysia berani memberikan banyak insentif, mulai pajak gratis sampai menurunkan harga listrik hanya untuk menarik pemain data center. Johor Bahru memang menjadi area yang difokuskan sebagai hub data center baru di Malaysia. Perusahaan data center intelligence DC Byte melaporkan Johor Bahru sebagai kota dengan pertumbuhan pasar data center terbesar di Asia Tenggara. Johor memang sangat agresif dalam 1 tahun terakhir. Mereka sudah siap dengan konektivitas ke Singapura dan berani menurunkan tarif. Hal ini terlihat dari banyaknya raksasa teknologi asing yang berinvestasi besar-besaran ke tetangga RI itu untuk membangun data center penunjang teknologi kecerdasan buatan atau AI. Meski booming data center membantu ekonomi Malaysia, tetapi kekhawatiran muncul terkait kapasitas energi dan air di negara tersebut. Riset Bank Investasi Kenanga memprediksi kebutuhan listrik dari data center di Malaysia akan mencapai 5 gigawatt pada tahun 2035. Saat ini kapasitas listrik yang diinstal untuk keseluruhan Malaysia hanya 27 gigawatt, menurut perusahaan listrik Malaysia Tenaga Nasional Berhad. Otoritas lokal sudah mengemukakan isu kapasitas yang bisa menimbulkan krisis listrik di Malaysia, menurut laporan The Straits Times. Tak bisa dipungkiri, jika kemudahan investasi data center di Malaysia menjadi faktor pendorong banyaknya raksasa teknologi yang menggelontorkan modal ke sana. Malaysia juga melakukan pemangkasan birokrasi yang memudahkan investasi bisnis saat masuk ke negaranya. Di Malaysia, perusahaan asing bisa hanya menggunakan high-level design untuk mendapatkan izin membangun. Sementara di Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Hal ini karena rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan pemerintah Indonesia yang hingga saat ini belum kunjung disahkan dan masih digodok di Komisi 7 DPR RI. Namun, jika RUU tersebut realisasi, Indonesia bisa memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan akan sangat mendorong tumbuhnya industri data center di Indonesia yang mana saat ini tumbuh 20-30% per tahunnya. Di sisi lain, kalau saja Indonesia juga fokus dengan renewable energy, banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan Eropa Barat yang bersedia untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena negara-negara tersebut fokus ke ESG atau Environmental, Social, and Governance, dan mereka ada komitmen Paris Accord. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Selama investor melihat negara stabil secara politik, juga mendukung industrinya untuk bisa tumbuh seperti lewat inisiatif pajak, kemudahan ada Green Initiative Incentive, akan mendorong mereka untuk masuk ke negara tertentu. Bagaimana kalau menurut kalian?